Pembunuhan anak yatim dalam karung, pamit tagih utang 2 juta rupiah pelaku ditangkap. Margayam, warga panti asuhan Jalan Lobak, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ditemukan tewas terbungkus karung di Jalan Kontainer, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Senin, 16 Februari 2026. Umar Gayam sebelumnya sempat pamit kepada keluarga, Sabtu, 7 Februari 2026, sekitar pukul 23 WIB untuk menagih utang 2 juta rupiah kepada temannya di sebuah rumah kos. Dia keluar jam 11 malam. Katanya mau ambil uang yang dipinjam orang. Janji ketemu jam 12 malam, tapi setelah itu dia tidak pernah pulang. Ujar Maulud Yapono, paman korban, Rabu, 18 Februari 2026. Sejak saat itu korban tak pernah kembali ke rumah. Keluarga berupaya mencari secara mandiri selama beberapa hari. 7 hari setelahnya, mereka mendapat informasi bahwa keluarga terduga pelaku juga melaporkan kehilangan pada hari dan waktu yang sama. Keluarga korban mendatangi Polres Sorong untuk mencari kejelasan. Dalam proses penyelidikan, polisi sempat memeriksa seorang perempuan yang diduga mengetahui keberadaan korban. Namun keterangannya dinilai berbelit-belit sehingga penyidik turun ke lokasi yang dicurigai sebagai tempat kejadian perkara, TKP. Korban tercatat hilang selama 10 hari sebelum akhirnya ditemukan. Maulud menduga korban tewas akibat penganiayaan. Saat ditemukan, tangan dan kaki korban terikat serta terdapat luka berat di bagian kepala dan rahang. Korban diikat tangan dan kaki, lalu dipukul di bagian kepala dan rahang hingga hancur, kemudian dimasukkan ke dalam karung, ujarnya. Pada Senin, 16 Februari 2026, sekitar pukul 14 WIB, tim mengerebek sebuah rumah kos di Jalan Tuturuga, Kabupaten Sorong yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Namun, kedua terduga pelaku tidak ditemukan di lokasi, katanya. Pada malam harinya, polisi memperoleh informasi bahwa pelaku melarikan diri ke Kampung Meyaup, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong. Tim kemudian mengejar dan menangkap 2 terduga pelaku berinisial MFLO dan seorang anak yang berhadapan dengan hukum, ABH, berinisial SA. Korban Umar Gayam merupakan anak yatim dengan keterbatasan mental. Ayahnya telah meninggal dunia. Sejak itu, ia diasuh oleh pamannya Maulud Yapono. Dia sudah saya anggap seperti anak sendiri. Saya bawa dari kampung, saya jaga, saya sekolahkan sampai dia kerja. Ujar Maulud dengan suara bergetar kepada wartawan, Rabu, 18 Februari 2026. Korban dikenal sebagai pekerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga, meski memiliki keterbatasan komunikasi. Dia membantu biaya sekolah adiknya. Sekarang kalau dia sudah tidak ada, siapa yang tanggung keluarga? Ucap Maulud. Menurut Maulud, korban memiliki keterbatasan mental atau berkebutuhan khusus. Inilah yang membuatnya sulit berkomunikasi dengan lancar. Untuk berbicara dengan jelas, Cecep harus melakukan gerakan tertentu dan hanya orang-orang terdekat yang memahami caranya berkomunikasi. Kalau dia mau bicara, dia harus buka muka dan gerakan tangan dulu baru bisa cerita. Orang yang tidak mengerti dia pasti sulit paham, tuturnya. Meski memiliki keterbatasan, Cecep dikenal sebagai pekerja keras. Ia bekerja sebagai buruh bangunan dan sempat membantu pekerjaan di salah satu rumah sakit di wilayah Mariat. Penghasilannya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membiayai pendidikan adiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.